Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi dengan akhiran 130 dari kelas Oceanografi B presentasikan tugas akhir dalam oceanografi modul 1 itu materinya adveksi difusi satu dimensi. Pertama, pengertian adveksi merupakan pengangkutan materi dalam fluida, yaitu dengan air atau aliran udara, di mana kontaminan akan bergerak dengan cairan fluida pengangkutnya. Selama adveksi, kontaminan akan dipindahkan bersama fluida. Adveksi merupakan bentuk transportasi pasif karena kontaminan bergerak bersama dengan cairan pengangkutnya. Jika cairan tersebut tidak bergerak, maka kontaminan juga tidak akan berpindah. Jadi, kontaminan di sini tidak memiliki kecepatan awal. Ya, arah kecepatannya dipengaruhi oleh fluida bersama fluida. Gitu. Lalu ada pendekatan atau persamaan menggunakan dua metode implisit dan eksplisit. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk implisit susah dalam menyelesaikan perhitungannya, dan di eksplisit penyelesaian dibilang relatif mudah. Lalu di implisit stabilitas perhitungan tidak ada, dan di metode eksplisit memiliki stabilitas perhitungan. Untuk kelebihan dalam metode implisit yaitu tidak memakan waktu banyak dalam menjalankan simulasi. Sedangkan di eksplisit kebalikannya, yaitu memiliki waktu yang lama dalam menjalankan simulasinya. Lanjut ada persamaan dasar adveksi satu dimensi, yaitu tau F per tau T sama dengan minus U tau F per tau X. F di mana F merupakan konsentrasi material, T merupakan waktu, U merupakan kecepatan aliran fluida, dan X merupakan sumbu pergerakan adveksi. Jadi persamaan ini bisa dibaca sebagai perubahan konsentrasi kontaminan terhadap waktu yang dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluida dan perubahan konsentrasi kontaminan terhadap ruang. Minus plus di kecepatan aliran fluida ini dipengaruhi oleh persamaan momentum, yaitu jika minus mengalir searah sumbu X positif dan jika plus mengalir searah sumbu X negatif. Ada metode forward time central space atau beda maju untuk grid waktu dan beda pusat untuk grid ruang. Metode ini merupakan gabungan dari beberapa pendekatan beda hingga, yaitu selisih maju terhadap waktu dan selisih pusat terhadap ruang. Turunan pertama pada grid waktu ini menggunakan beda maju, dan turunan kedua terhadap grid ruang menggunakan metode beda tengah atau central space. Solusi TCS merupakan salah satu solusi yang memiliki syarat kestabilan, yaitu alfa delta T per delta X kurang lebih sama dengan setengah atau 0,5. Ada leapfrog atau center time center space. Metode ini merupakan perluasan metode beda tengah terhadap ruang dan waktu. Skema metode ini didapat dari hasil turunan deret Taylor dan termasuk konsisten skemanya jika C kurang lebih sama dengan 1. Untuk C sama dengan U0 delta X per delta T per delta X. Lanjut ada metode upstream, forward time, forward or backspace. Metode ini merupakan penyempurna metode sebelumnya, yaitu leapfrog, karena metode leapfrog ini masih kurang stabil, dan metode ini dibuat untuk model positif. Jadi model yang nilainya negatif tidak bisa dengan metode ini. Pendekatan beda maju digunakan untuk turunan waktu dan turunan ruang berpacu pada arah kecepatan U, yaitu jika U lebih besar dari 0 turunan ruang dengan beda mundur, dan jika U kurang dari 0 digunakan pendekatan beda maju untuk turunan ruang. Bawah ini ada gambar stabilitas metode upstream. Lalu ada diskretisasi
merupakan transformasi variabel numerik jadi nilai selang atau beda hingga terhadap masing-masing variabel waktu dan variabel ruang. Diskritisasi ini ada 3, beda maju, beda pusat, dan beda mundur. Untuk perhitungan beda maju, titik I yang dihitung itu dihubungkan dengan informasi pada titik hitung I plus 1 yang berada di depannya. Untuk beda pusat, titik I yang dihitung dihubungkan oleh kedua titik setelah dan sebelum titik I yang dihitung tersebut. Dan untuk beda mundur, titik I yang dihitung dihubungkan pada informasi titik hitung I min 1 yang ada di belakangnya. Lanjut ada contoh diskritisasi FTCS. Metode FTCS ini pada grid waktu menggunakan forward time atau beda maju dan grid ruang menggunakan center space, beda pusat. Jadi di sini untuk grid waktu menggunakan beda maju seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan I yang dihitung di depannya ditambah I plus 1 informasi I yang ada di depannya, jadi Fn plus 1 J min Fn J per delta T. Nah, untuk grid ruang menggunakan center space atau beda pusat, mana titik yang dihitung ditambah atau dihubungkan dengan titik plus 1 yang di depannya dan titik min 1 yang di belakangnya. Jadi dibuatlah Fn J plus 1 dikurang Fn J 1 per delta X. Lalu kita hitung, kita tukar ruas seperti ini hasil akhirnya. Lalu ada hasil dari metode forward time center space. Di sini kita menghitung perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang. Jadi di gambar ini sebelah kiri sumbu Y yaitu ada konsentrasi dan di sumbu X ada ruang. Sebelah kanan di kotak ini waktu. Jadi hasil pada awalnya garis ini terlihat standar dan pada nilainya lebih dari 10 mulai yang namanya agak melebar gitu garisnya. Mungkin dikarenakan kestabilan agak melebihi dan kemudian kembali lagi pada hingga ke 20 lalu mulai jadi lurus lagi. Lalu ada difusi satu dimensi merupakan proses transport pasif. Dalam proses difusi partikel, zat akan bergerak dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi lebih rendah, sehingga akan menghasilkan konsentrasi yang sama di dalam zat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas area dan jarak, dan juga suhu. Ini ada persamaan dasar atau umumnya difusi atau F per T sama dengan AD atau kuadrat F per atau X kuadrat, di mana F merupakan konsentrasi zat pelarut, satuannya mg per L, AD itu koefisien difusi, satuannya meter kuadrat per detik, X merupakan ruang sumbu horizontal, meter, dan T waktu, satuannya second. Pengaplikasian adveksi difusi satu dimensi digunakan untuk mengetahui penyebaran polutan di sungai parit cabang sungai juga. Adveksi menggerakkan suatu zat atau materi dari satu posisi ke posisi lain di dalam ruangan. Contoh sederhana transportasi secara primer dari tipe adveksi adalah aliran air melalui outlet danau dan transportasi hilir atau downstream transport akibat aliran di dalam sebuah sungai atau estuari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.